If you ask me, who knows the best about the meaning of education, then I would say, my mother. A mother is light from the seventh galaxy that brightens my soul, endless and eternal light. She is the wind that plays the music of life, so beautiful and miraculous. In this village, on Gunung Kidul Valley, where there was no electricity, I grew up in poverty. Education is a hard achievement to be proud of. There were only 4 people who graduated from senior high. Most of the people were busy to help their parents or moved to work in the city. Most of the women either worked as housekeeper or married at such young age. In that kind of culture, the woman named Tupon raised me. She is my mother. She gives me faith in God. She taught me that God knows things beyond everything. For me, she worth a heaven. From what I believe, from the Hadith, it stated that, whom do you should respect the most? Then the answer will be, your mother, and your mother, then your father. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah ilmu yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan kita untuk sukses dan membahagiakan kedua orang tua. Di trailer film yang sebelumnya ditayangkan, bisa kita gambarkan bahwa perjuangan seorang ibu untuk mewujudkan cita-cita anaknya dan menyekolahkan anaknya setinggi-tinggi mungkin. Di sini saya akan mereview film Mars atau Mimpi Ananda Raih Semesta. Di film ini sangat inspirasi yang mulai bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Film yang disadur dari novel karya Aiswara Ang yang berasal dari Gunung Kidul yang merupakan daerah yang menjadi latar belakang film ini. Sinopsi berawal dari pasang suami istri yaitu Surip yang diperankan oleh Teguh Rejundikana dan seorang istri Tupon yang diperankan oleh Kinar Yosi. Sepasang suami istri itu duduk dalam temaram lampu teplok di sebuah meja makan sederhana. Wajah lugu sepasang suami istri ini menghadap kehidupan yang serba pas-pasan. Sementara sang anak yang berusia 6 tahun harus disekolahkan. Sepasang suami istri ini memang miskin, namun keduanya bertekad untuk menyekolahkan anak sematawayang mereka. Walau untuk itu mereka harus membanting tulang, mengais rezeki dengan petani-petani. Sang suami hanyalah buruh kasar dengan penghasilan yang tak seberapa, dan sang istri yang tak berpendidikan, yang buta huruf dan tidak mempunyai penghasilan, tetapi mempunyai tekad yang kuat untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tinggi mungkin. Itulah awal pembuka film Mars yang besutan sutradara Sahrul Gibran. Di daerah Gunung Kidul, sebuah daerah minus dengan angka bunuh diri nomor 2 tertinggi di se-Indonesia, kemiskinan dan penderitaan seakan 2 hantu yang selalu mengintai penduduk Gunung Kidul. Karena miskin, angka putus sekolah sangatlah tinggi. Tak banyak anak muda yang mampu meraih gelar sarjana, hanya dalam hitungan jari. Sang anak, Sekar Palupi yang diperankan oleh Chelsea Riansi atau Acha Saptriasa, lahir dari rahim seorang ibu yang berani berjuang demi sebuah pendidikan. Pesan ini digambarkan dengan baik dan tentu menyentuh perasaan. Film Mars diproduksi Multi Buana Creasindo bekerjasama dengan Lesia Production. Menjadi single parent ketika sang suami mati dalam kecelakaan. Surip sang suami digambarkan sebagai suami yang bertanggung jawab dan sayang terhadap keluarga. Surip bekerja sebagai buruh kasar di sebuah penambangan batu.
Dalam sebuah kecelakaan kerja, Surip tertimpa batu yang terlepas dari alat berat sehingga batu dengan berat 10 ton menimpa tubuh Surip. Penggambaran adegan ini cukup mengerus perasaan. Adegan ketika pemakaman juga cukup membuat perasaan terenyuh. Tupon dan Sekar, anak beranak ini bersimpu di pusara yang masih basah dengan air mata yang tumpah. Saya membayangkan setelah kematian sang suami, ada penggambaran kesulitan hidup dalam menyekolahkan sang putri. Akan ada penggambaran perjuangan Sekar Palupi dalam mengejar cita-citanya. Akan ada hambatan dan kesulitan yang terjadi. Tapi sayang, yang ada di dalam pikiran saya ternyata tidak ada dalam adegan selanjutnya. Terdapat percepatan cerita yang luar biasa. Pertama, 2 tahun kemudian. Yang kedua, 10 tahun kemudian. Film ini tidak berhasil menggambarkan perjuangan Tupon dan Sekar setelah sang suami mati dalam kecelakaan. Hambatan baru digambarkan ketika seorang kepala dusun menawarkan seorang duda yang berminat menikah dengan Sekar Palupi. Adegan ini memang cukup baik, namun tidak merupakan hambatan yang terlalu berat. Tak ada penggambaran yang kuat bagaimana duda ini berusaha untuk membuat atau melakukan pemaksaan. Lurus saja, ditolak oleh Sekar lalu disampaikan Tupon kepada sang kepala dusun. Jawaban penolakannya pun Sekar ingin kuliah. Hanya ada tertawa mengejek dari kepala dusun, istrinya, dan seorang tokoh masyarakat setempat. Mungkin hambatan-hambatan dari film ini berawal dari awal film saja, seperti Tupon yang selalu ditolak oleh kepala sekolah karena administrasi yang tidak bisa dibayarkan oleh Tupon. Dan juga saat si Sekar bersekolah dan Sekar lupa membawa pensil, disinilah titik perjuangan seorang Tupon. Saat hujan deras, Tupon pun nekat untuk membeli pensil. Hanya modal caping di kepala dan sepeda. Jadi hujan-hujan itu Tupon memaksakan diri untuk membeli pensil untuk sang putri agar bisa belajar. Dan juga di sini saat si Sekar Palupi masih SD, Sekar Palupi juga Sekar Palupi selalu saja diejek-ejek oleh kawannya. Dan di situ mungkin terjadi konflik, sehingga saat konflik dengan temannya, Sekar Palupi ini memegang pensil, dan di sini entah apa kejadiannya, Sekar Palupi pun dikeluarkan dari sekolah. Dan di sini di film ini terlalu mudah dan diakhiri dengan situasi yang tidak jelas. Film Mars yang awalnya berjalan lambat, di pertengahan berjalan seperti ngebut. Saya sempat dibuat bingung karena alur cerita berjalan sangat cepat. Dimulai ketika Sekar berkuliah di Jogja, lalu secara tak sengaja menemukan sebuah dompet di halaman masjid. Tanpa diduga dompet tersebut milik seorang wanita yang bersuami Ustadz Ngali, seorang ustadz yang pernah bertugas di Gunung Kidul. Pertemuan ini akhirnya merupakan awal kemudahan bagi Sekar Palupi, hingga tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu bagaimana kejadiannya, Sekar Palupi ini mendapat kemudahan dan akhirnya menerima beasiswa ke Oxford University di Inggris. Penggambaran Sekar kuliah di Inggris digambarkan cukup baik. Bahkan pidato ketika Sekar wisuda menyelesaikan kuliah menjadi scam awal pada film dan scam di akhir film. Pidato yang sangat baik ini menjadi tulang punggung cerita dan tema film. Nah, karena ditempatkan di awal film, ujung cerita bisa ditebak dengan mudah oleh penonton. Mas digambarkan sebagai bintang lampu yang paling terang, di mana bintang itulah yang menjadi sumber motivasi Sekar dari sang ibu. Akhir cerita ini agak absurd karena tak ada yang
kematian seorang ibu kepada anaknya. Ingat, Sekar bersekolah di Inggris, di mana sarana komunikasi mudah dan canggih. Lagi pula, Sekar bersekolah di zaman internet dan jalur komunikasi sudah lengkap. Dan Indonesia juga bukan negara yang tanpa komunikasi. Gunung Kidul juga, biarpun daerah minus, pasti sudah memiliki jaringan komunikasi. Lagi pula, ada Ustadz Ngali yang tinggal di Yogyakarta yang bisa mengabarkan kematian sang ibu kepada Sekar di Inggris. Entah apa yang digambarkan, apakah hanya kebutuhan adegan saja, Sekar hanya menemui makam sang ibu dengan berlinang air mata. Sekar memeluk nisan kayu yang bertuliskan Tupan. Tetapi kekuatan film Mars ini, film ini bertemakan pendidikan, sebuah tema yang tidak banyak diangkat ke layar lebar, menceritakan sebuah keinginan luhur seorang yang berasal dari wilayah minus yang tidak pernah menganggap pendidikan itu penting. Setting Gunung Kidul juga film ini sudah tepat. Penggambaran kemiskinan desa ini juga cukup beralasan, pendidikan memang penting. Kemajuan bangsa selalu dimulai pada titik ini. Rasanya tak ada satupun bangsa yang maju tanpa dukungan pendidikan yang baik. Namun secara keseluruhan, film ini termasuk berhasil, menyajikan sebuah motivasi perjuangan meraih mimpi, menempuh pendidikan, hingga ke jenjang tertinggi. Film ini layak ditonton, banyak hal yang dapat menjadi spirit, baik bagi orang tua maupun bagi siswa, dan film ini bagus karena menyajikan motivasi perjuangan meraih mimpi untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Bisa jadi spirit untuk kaum muda agar tidak malas bersekolah. Di tengah konflik adanya kekurangan film ini, secara teknik buat saya film ini bagus dari sisi yang lainnya. Dari tema yang mendidik hingga permainan emosional tentang sosok perjuangan seorang ibu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Sekian dari review tentang film Mars ini. Pesan saya, sayangi orang tua kita di saat kita masih bisa memeluknya dan merangkulnya dengan kasih sayang kita. Mewujudkan segala yang mampu kita berikan untuk orang tua, karena ketika orang tua sudah tidak ada di sisi kita untuk selama-selamanya, semua yang kita ingin berikan akan tersia-sia. Hanya doa yang bisa kita berikan. Dan ingat, pendidikan itu penting untuk ilmu kita. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya